anak didik ini mungkin yang kita asuh ini 10 atau 20. Nah, ini kita ke depan membidiknya itu jangan 10, 20 itu. Ya kita bidiknya yang mudah-mudahan kita itu sampai punya anak didik atau anak asuh itu sampai 100 sampai 200. Harapan kami bahwa kalau kita menengok seperti, mohon maaf ya, kita harus melihat juga di Balondowo itu Pak, dulunya Pak ya. Balondowo kalau kita dengar dengan desa Kebonsari, sebetulnya Balondowo itu jauh sekali Kebonsari. Bagaimana potensinya masyarakat Kebonsari, masalah pendidikan, masalah agamanya itu lebih maju orang Kebonsari. Tapi kenapa di Balondowo itu sampai bisa punya yayasan gitu? Sampai saat ini itu belum tinggali, alhamdulillah bahwa di sana itu punya anak asuh itu sedemikian banyak. Perlu kita contoh. Kenapa harus kita contoh? Karena itu perbuatan yang baik, perlu kita contoh hal yang baik itu, kan gitu nggih. Jadi harapan kami bahwa di sini nanti teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan dengan tekad kita, dengan sekarang pengetahuan kita yang minim ini nanti kita kembangkan bersama-sama. Ini mungkin nanti pengurus Yayasan Pendidikan ini yaitu terima kasih. Bicara yang ketiga yakni sambutan akhir masjid yang Kebonsari pada Bapak Haji Sukamto Abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyu rasulullah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin undangan yang berbahagia, hadir khusus Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Saluji, Bapak Ketua Kelas Kebonsari, dan semua anggota jajaran calon pengurus panti asuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yakni sambutan ketua lembaga masyarakat Desa Kebonsari pada Bapak Haji Sisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lintu apalagi non muslim harus menjadi berontak, kalau menjadi berontak. Tapi saya kalau kono kok dimau itu, kalau aku yang menengah itu. Berangkat dari situ kita berupaya. Kalau saya ke belakang dalam 3 tahun kepengurusan kelas negeri, tahun pertama kita belum menginjak anak yatim piatu santunannya, hanya menyangkut zakat mal lima sodako. Itu tahun pertama 2010 masih terkumpul dana sekitar 6.700.000. Terus tahun yang kedua 2012 itu
sudah ada santunan yatim piatu dari masyarakat. Total dari bantuan zakat mal termasuk apa itu sekitar 26.700 berapa? 27 juta. Nah, tahun kemarin itu ada peningkatan lagi seperti yang saya laporkan yang bulan kemarin Agustus. Kita survei, ya, kita tahu kondisinya kayak gitu. Ada penawaran di bidangnya bebek, itu bidangnya Pak Menteri di sebelah niku bisa angen-angen masuk mikir kayak kan. Terus ada penawaran, artinya bukan penawaran, menawarkan diri. Ini bujang siap. Kalau kita dengan beliau, ternyata tiga mereka monggo neng masakan mereka. Oh dia matur suwun. Ya belum sempat kita kondisikan semuanya, walhasil jika bakal mulai informasi ngaji kembali belum kayak panti asuhan sekitar alhamdulillah. Lagi sering ngaji kembali piambak kita tidak usah menyewa, hanya diminta untuk membayar listrik kemawon kan ya. Jadi turunan beliau kemarin mungkin lah saya menghadap ke beliau, ya kalau berkenan etikanya saya tak satu roti berapa kali ini lo ya apa kampung ini tempat beliau candi kalau parane mawon yang baik yang respon saya monggo nek buat masakan gambar kalau tapi kalau tak sana detik yang bocor niki lah kirim itu salah niku kadang-kadang kita ini bingung numpakno kanca-kanca iki enak saya di sirek paribasane ngoten. Nah kalau kita sudah kalau sangat muncul lah katakanlah mungkin dia tahu sekolah SD bareng ya kalau di dia turuni pelajaran nonton niku itu sangat mudah sekali, tetapi prakteknya memang susah. Nah, dari sinilah di sini kita tidak ada artinya yang istilahnya apa yang paling menonjol tidak ada Pak, semua bersama-sama. Kalau kita bekerja ini bersama-sama insya Allah enak. Ibaratnya sapu lidi, nek situ tok digene untuk iki ya wis suwen, nyapu larang nggih suwen, tapi nek akeh dicomanyang nggih nyapu kotoran pun insyaallah tetap bersih. Nah, satu. Yang kedua, kita ini punya angan-angan panti. Pikiran kita fokusin ke arah sana. Tambal sulam kalau memang dirasa ini tidak bisa berjalan, perlu diganti, kita ganti, nanti lihat kondisi saja. Tapi yang jelas untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus langkah-langkahnya sudah saya konsep. Tinggal nanti momennya kapan itu yang akan saya sampaikan. Nah, untuk saat sekarang ini kemarin untuk masalah susunan pengurus masih biar disampaikan sama bendara las dalam hal ini Bapak Yono Kalam dari saya, nanti kita mandu supaya itu bisa melengkapi ini. Setelah ini nanti kita lengkap, kita sepakati bersama, kita mulai bekerja, terus kita ngereng-reng oposisi sing wayahe dicagak mari ngomong jalan minggu besok katakanlah meniki wayahe kulaan lemari Pak, lemari pakaian ayo monggo kulaan sapa sing budal piro banae. Nah, gitu loh. Maksudnya gitu. Oke, monggo dalam hal ini akan saya sama Pak Ali untuk menyempurnakan susun pengurus. Kami kula terus mantan aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Las Menteri Anggaran. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan ini betul-betul dengan hati yang ikhlas sehingga yang kita rencanakan betul-betul akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan untuk kali ini. Karena peningkatan juga hasil pertemuan waktu kemarin tanggal 6 itu sempat kita rembukan sama teman-teman bagaimana enaknya, ada yang mengistilahkan layangan, ada yang mengistilahkan kilo-kilo ini. Akhirnya
sedikit sudah terbentuk. Kalau nggak ditulis gini katanya nggak enak, tulis aja basic. Untuk itu untuk saat ini susunan pengurusnya yaitu Ketua 1 Haji Nur Salim, Sekretaris Ketua 2 sementara ini kosong, Sekretaris 1 Bambang Purwanto, asistennya Pak Asari. Untuk Sekretaris 2 masih kosong, Bendara 1 saya sendiri Pak Aryono Kalam, Bendara 2 Bapak Musolin. Untuk seksi Humas Bapak Kuswari, Bapak Askur, sama Bapak Suwari. Untuk seksi pendidikan Ustadz Zakaria, seksi rumah tangga Bu Haja Julifa Junior sama Bu Faini, seksi keamanan Bapak Sulaiman Kampung 2. Lalu yang kedua Bapak Solikin, yang ketiga Bapak Widodo, yang keempat Bapak Imam Syafi'i. Kampung itu semua ini empat-empatnya. Ini diutamakan kemarin yang lebih dekat. Lalu untuk pembantu umum Bapak Junadi, Bapak Amnan, Bapak Kartono. Lalu terdiri dari beberapa seksi penggali dana, Pak. Sesi penggali dana ini terdiri dari 3 RW, RW 1, RW 2 sama RW 3. RW 1 diwakili oleh Haji Sukamto, Bapak Toyo, Bapak Sukiyo, Haji Abadi, sama Ustadz Munir. Untuk RW 2 Bapak Muklasin, Bapak Fakhrudin, Bapak Hari Priyanto. Untuk RW 3 Bapak Imam Syafi'i, Bapak Haji As'ad, Bapak Abdurrahman, Bapak Haji Suparno. Lalu ada yang sosialisasi di RW 1 Ucapia, RW 2 masih kosong, RW 3 masih kosong. Tidak ada seksi sosialisasi. Cuma kita nanti sosialisasinya lewat jamnya saja. Nggak pakai es. Ini hanya Pak, reng-rengan kemarin belum final. Artinya masih butuhkan masukan Demanteng Tol hadirin ini. Mungkin ada yang perlu dipandang mampu dalam hal yang lain, mungkin Pak Rahman belum masuk, mungkin di penggali dana atau gimana kan masih bisa masukkan. Pak Hedi Kiswanto mungkin bisa membantu Pak Zakaria dalam seksi pendidikan. Ini dipermak sekuat mungkin, serapat mungkin sehingga nek wis dibentuk niku rapat akhire nggih nyambut gawe niku enak ngoten lho, Pak. Ya. Nggih didamelaken mawon krana niki nggih ngapunten. Urusan sosial gak ono bayarane ngoten. Dadi nek Nah, surat apa niku artinya kesanggupan. Wah, aku biyen wis sanggup. Nek ana miringe nek ana Sini tahu acara ini. Nyari syuting.
Kan kuwi syuting. Baik, lho rutin ini dulu. Bahasa gitu. Aja wis mari mah rutin ini. Ibu dereng masuk RW tunggal. Janjian kali ya dialihkan itu Mas. Oh, kajian itu sih. Bisa. Dia masuk dirin. Oh, nggih. Oh, banter nih wong nggih. Jeneng dirin. Oke, coba Janjian. Nggih, di sini Pak. Kita Bu. Jalian. Untuk RW 2, Bapak Muklasin, Bapak Mahmudin, Bapak Hari Prianto. Dari jangan bagiannya masih Untuk RW 3, Bapak Imam Syafi'i, lali ya Mas. Haji As'ad, Bapak Abdurrahman, sama Bapak Suparno. Untuk sosialisasi itu nanti semua lewat Jamia, baik laki maupun perempuan. Itu tadi susunan pengurus daripada lembaga sosial unit panti asuhan dan Dari Ketua Ranting NU di desa itu diwakili sekretaris desa. Kalau tokoh masyarakatnya Abah Sumarno. Pak Takmir masjid, terus Bapak Haji Khairul Soleh sama Haji Mas Ruhin. Nah, itu yang induk di lembaga amil zakat. Nah, ini karena ini unitnya. Tahu tak apa? Ini berkata-kata. Oh, Berkata-kata. Di TNI ya. Ini Amit. Jawi. Ini saya kesasakan di ketemu kita juga. Dia. Aku lho burung. Wadah. Awas cakare. Petik mata. Petik mata Yaud. Petik mata. Oke, banana nih. Pada sing gede. Oh ya. Oke, sudah balik. Masa atau pola toilet kok gue. Jauh tak? Ayamnya ini jelasnya mereka jarang nih. Iya, cik wang ya. Akhirnya bagi kau Sama. Saya minta aku di foto. Berangkat dari ini kelas niki mungkin ibu dari Semerap Berso. Kenapa sejarahnya ini kita bentuk? Ini berangkat dari program pengembangan lembaga amil zakat Masjid Al Mubarak Kebonsari. Dalam 3 tahun perkembangannya, baru tahun ketiga ini kita ada dana yang bagiannya amil zakat. Ini sekitar lebih 15 jutaan di lapornya Bendara Pak Aryono Kalam. Berangkat dari situ untuk pengembangan lembaga amil zakat, kita dari awal sudah punya program untuk menangani anak yatim piatu. Nah,
mau ndak mau tahun ini LAS harus kita wujudkan program itu. Kanten LAS ini di SK-nya kepala desa sampai tahun depan 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun ini kita kalau bisa sudah memberikan sejarah baru di Kebon Sari ini. Nah, mulai dari awal kita masih belum menemukan format. Kalau saya Pak Nurhadi, ya kudu melangkah, melaku kepinginan kono meneng naik kapan tutuke. 772. Wis meneng malah mlakune mundur, bahkan tutup. Lah niki ibaratnya mau ke ngampel awak dhewe iki sik mlaku nggih sikil, sik oleh sak jangkang gitu. Nggih sik dangu lah harapan. Tidak. Ibarat bayi nggih ta sik baru lahir, sik dan sakit melampau, dan sakit melayu. Sik 15 mantul lahir nggih sik mengkurep nggih marang nondangan titik mau berangkat niku pun wajar. Jadi ndak ada yang dikatakan instan langsung sukses ngoten enten. Antos pilih kabin niki diperbaiki muter-muter kula oleh Pak Nurhadi. Muter-muter pados salat zuhur musala kali masjid. Kadung ngeten Surabaya bingung. Kok dilala enten tiyang bongkar-bongkar ngetakaken barang-barang ngoten. Nah, kok kula ge mandhap apa sih Pak iki ana lemari ditokno IP didol ae dinyang kali apa tadi. Nek purun kula tembas 200. Damel apa Pak? Piyambake mriki nedhi dinyang 100 malah juga kan 300. Lah mari ngoten. Jenengan saiki Pak, kula sampe disumpah jenengan nek pengurus panti asuhan kula mboten napa, kula pun pasrah mawon. Tapi sampean bijui pengen sing bales ngoten. Wis kula suka mengkane 300 mawon, 300 dikaken. Marang wonten mboten cekap. Piyambake di mohon doa restu malam hari ini kita doakan suaminya yang nampak kabul ini sakit geram. Jadi minta bantuan kita dan doakan. Walaupun telepon teng ibuke, nggih Pak, matur suwun sanget. Mangke doakan lancar rezeki kula, nek enten rezeki malih kula mriki. Nah, jarak 2 hari mriki yang ini madosi panti asuhane. Ya alhamdulillah tasih enten tulisan niku mau doa restu niku. Mantu di kene niku. Madosi mriki kok dipelak kanto. Jin ono mrene sapa kok bingung ngoten niki. Bapakna mriki. Lah piyambake mriki betong 3 sak niku kuos sekitar 25 kiloan, tadi 75 kilo. Terus ditambah telur asin niku sak pok ngoten niku. Telur goreng diapok. Kula nggih mikir kok kek telur asin. Sale dereng semerang mriki sampe niku. Terus disekani napa niku jajan lali cili-cili niku. Snack-snack disukani sabun-sabun, terus susu kalengan niku Bang Gamel niku. Terus mie kali dos. Alhamdulillah sampai mboten gelo mriki Bang ya. Memang betul-betul kita mau dengan panti asuhan ngoten. Nika matur kula telepon. Insyaallah piyambake nenten wekdal rezekine lancar mriki malih. Niku pangeran kan buka sanes. Dadi harapan kita niku atosipun ngurusi yatim piatu insyaallah nek diniati perjuangan niku mangke enten sing ngrencangi ngoten. Dalane wonten. Nek mriki hitungan manungsa 2 kali 2 4 pangeran mboten. 2 kali 2 4 dikali 10 40 akhirnya niku. Soalnya pun jelas dilipat gandakan 10 kali lipat. Cuma karena kita mboten percados mboten mawon. Lah monggo Pak jenengan pimpin doa wis menawa Karin. Nggih, kula catet omonganipun. Soalnya niki amanah juga. Jadi monggo kita dongaaken korepun Pak Ari dan Pak Kabul ini bapakipun samangke sakit nyuwun pantungan kita sedaya. Mudah-mudahan Allah paring saras, paring kesembuhan. Mohon dipun tadaran rezekinipun keluarganipun insyaallah piyambake badhe mriki malih ngoten. Bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hajatina hajatikum wa khususan hajatina. Bagi Bapak Kabul sebagai Bapak ini seorang pihak lahumul fatihah.
lan mugi-mugi dalam kita melangkah mangke saged dipun tetesi hidayah, dipun iringi petunjuk maulana Allah Subhanahu wa taala supados langkah kita mangke selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saketo perjuangan nika langgeng ila yaumil qiyamah, generasi kita seterusnya saketo nerusaken perjuangan hingga sampai pada menika. Al-Fatihah. Oke, matur nuwun sangat. Yang pertama menika sajane nggih mriki mawon madam gambar. Mriki mawon madam. Nek karep kula jenengan untuk ketua niki kan orang-orang lain mawon tiang-tiang ekstri. Keranten teng Malang niku nggih sing ngopeni nggih tiang ekstri enten modal sing kathah. Lah niki kala wingi kan nyuwun modalipun buzul tapi ame mboten saged. Terus niki kanca-kanca niki sepakat untuk sementara niki sifatnya masih sementara, Pak. Sementara untuk kepengurusan ini masih nunduk jelas. Jadi ketuanya masih kula mriki. Cuman untuk sekretaris Kelantan Mas niki Pak Maskur niki agak kerepotan bagi modal ya. Jadi beberapa kali kita pertemuan las niki yang nggak bisa hadir, tapi tetap pengabdiannya 4 tahun tetap dilaksanakan. Cuman untuk panti asuhan ini kita usulan Mas Bambang yang sehari-hari bantu pulau dalam hal nomor kemauan. Nah untuk susunan pengurus sementara niki kita masih belum, itu dewan pengawasnya untuk sementara Abah Nurhati sekalian. Terus kali ajane kan yang istri ini Pak, yang istri Boten. boten Boten an. Kalau apa itu pengurus itu kan kesepakatan forum. Oke. Forum itu menjadi ada wanita, ada ibunya ini. Kalau memang tanpa ibu ini. Nanti yang kita itu dikasih nama. Gitu? Dikasih nama apa? Kalau saya usul ibu itu di seksi. Oh di seksi. Oke, seksi. Yang paling berperan nanti di seksi. Oh ngaceng ya. Bukan pemeran. Simulasi niku sing pengawasi itu. Kalau las niku pengawas niku Pak Carik sebagai perwakilan dari desa. Terus kali niki takmir masjid. Terus dari sisi LSM kalau niku Bapak Kasmur ini Tikon itu. Nah untuk pembinanya ketua ranting NU, terus bareng Bapak Ahmad Suca, Kusuruhin, kali Pak Khalil Soleh, dan apa Jalil, kali apa Jalil, tokoh-tokoh niku. Lah niki kalau bacakan mawon reng-rengan yang kesepakatan yang kemarin niki. Jadi utusan pengurus ketua 1 Pulau Piyambak, ketua 2 niki Bapak Haji Sukamto AR, sekretaris 1 Mas Bambang Purwanto, sekretaris 2 Pak M Yanto RW 1, bendahara 1 masih induk di Pak Haryono Kalam, bendahara 2 ini induk di RW 1 di Bapak Musolin. Terus seksinya humas dikoordinatori sama Bapak Haru Rozik Kaur Kesra. Terus dari RW 1 Pak Kuswari, Pak Askur. Terus yang ibu-ibunya Hajarif Kotul Alia sama Ibu Jamsia. Yang di RW 2 humasnya Bapak Ahmad Huda, Bapak Bapak Ahmad Huda, Ibu Siti Aminah kali Ibu Mukhtaroma.
Ingkang RW 3 humasipun Bapak Suwari, terus Ibu Siti Aisyah, Ibu Komarul. Nah, terus seksi pendidikan Iko yang pertama Ustadz Zakaria, Ustadz Eri Kusmianto, sama Bapak Abdul Wahab MAG. Terus untuk rumah tangga niki tasih wonten Haja Zulifa. Terus ditambah kemarin kan Ibu Penny, Ibu ya. Terus niki tasih niku Bang, ngapunten. Adik kula dereng siap untuk mungkin memberi kita. Jadi kan PR malih untuk Ibu Panti. Nggih. Ketua nggih. Insyaallah penenten kepastian. Oh, alhamdulillah. Nggih. Kalau terusaken malih enggak? Sebagai satu-satu kita bahas. Untuk keamanan Bapak kita utamakan dari lokal sini yang dekat dengan lokasi. Bapak Sulaiman, Bapak Solikin, Bapak Widodo, sama Bapak Imam Syafi'i. Pembantu umum terutamanya punya keahlian tukang menukang. Ini Bapak Junadi, Bapak Amenan, Bapak Kartono, sama Bapak Bagi Hartoyo. Nah, untuk sesi penggalian dana, koordinator pun Bapak Dayatur Rahman. Lalu gerakan PP wonten nah dari begini. Untuk RW 1 Bapak Haji Hambali, Bapak Sudoyo, Bapak Sukiyo, Bapak Ahmad Munir. Wonten nggih? Nggih, komplain ya. Untuk RW 2 penggalian dana Bapak Mukhlasin, enten uzur izin kula. Bapak Fakhrudin enten nyaut. Fakhrudin dari Buki. Pak Riprianto wonten nggih. Untuk RW 3 Bapak Imam Syafi'i wonten Haji As'ad wau izin walimahan, Abdurrahman wonten, Bapak Haji Suparno, Fatul Huda iki RW 2 iki. Kali Bapak Haji Nurhati geser nanti di pengawas. Nggih. Nggih, niku wau sekelumit susunan pengurus dari yang belum kita lakukan karena kemarin tuh pas kita ada Pak Kepala Desa, kalau sudah ada aku pengurusnya Pak, minta diberitahu. Jadi untuk sementara yang masih kosong niki seksi rumah tangga Busul. Jadi rumah tangga niki terutama yang penghuninya temriki Ibu Panti ini pun. Ustaz, BNN masukan nih Bang monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Setelah dapat informasi dari Abanus Salim, satu Bu Penny dengan satu hal tidak bisa meneruskan amanah di sini. Kemudian ada saudara dari Abah Salim tidak sanggup, tidak bersedia karena satu hal. Alhamdulillah, sebenarnya setelah Bu Penny kemarin akan tidak sanggup di sini, kemarin sudah calling teman-teman, tapi ketika saya tanya ke ayah Abah Kanto, ternyata katanya sudah ada. Saya diam, tidak bisa bergerak. Alhamdulillah, ternyata barusan informasi dari Abah Salim di teras, katanya tidak ada yang sanggup untuk di sini. Dan kok dilalah saya ngebel ada temen Ustaz Saidu ini, kebetulan saya bel, istrinya yang angkat, katanya sedang berada di panti asuhan Al-Mutahidin Barongsolo. Kok ini insya Allah saya yakin nyambung. Langsung saya meluncur ke sana, saya bilang ke Abah Salim, inilah ternyata saya ke panti asuhan tidak ada, katanya baru pulang. Ketemu di jalan, saya diajak ke rumahnya, saya sampaikan apa yang maksud pengurus di Kebonsari ini, dan insya Allah alhamdulillah beliaunya sanggup dan istrinya insya Allah ridho untuk merawat anak yatim di sini.
dan kebetulan beliau ini sudah berkecimpung di Panti Asuhan Al-Mutahidin Balongdowo, juga ngajar di Millennium. Jadi kebetulan saja ini saya yakin ini sebuah jalan dari Allah, dan andaikan beliaunya kesulitan karena di panti tidak sulit dilepaskan, ada insya Allah saudaranya hafal Quran yang di Surabaya mungkin akan di call dulu, entah besok atau lusa akan diproduksi. Ini jangan sakit, ini ayo ditolakkan tukang, mungkin saat selesai mau bisa balik ya, saat selesainya apa mau jadi ini, apa nyokot sama lagi kurangkan sana sedikit nempel, tapi kalau itu yang samping itu mungkin bisa, tapi lah cing masalah itu tukang. Ini paling buat ini gue tukang paling pembantu di situ nggak mau, jadi betul. Jadi ya sampun wonten kan exhaust fan 3 kamar kan pun enten Bang. Tinggal tukang sing masang dereng enten niku wau. Betul hanya ucapan, kalau perlu dan memang perlu dinotulunkan dalam hal ini kok untuk gedung kita serahkan datang Abah Hambali semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam pertemuan ini memang dari awal kami sudah ada niatan untuk mengasuh anak yatim. Sebelum dalam pertemuan ini dulu saya sudah punya angan-angan sama saudara sekeluarga, tapi belum berani untuk melaksanakan. Alhamdulillah di desa yang tercinta ini ada yang istilahnya untuk mengawali niatan dari kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa diridhoi Allah SWT, dan tidak ada halangan. Untuk masalah tempat bisa dipakai sampai mendapatkan tempat yang tidak berubah lagi. Mungkin nanti katakanlah sampai belum punya tempat yang menetap, saya bersedia dan disaksikan bapak-bapak yang hadir, silakan dipakai. Kami kembali disampaikan ke Pak Sukamto, hanya saja masalah nanti untuk biaya listrik mohon untuk dibayar oleh panti. Masalah nanti yang lain seperti pajak nanti tanggungan saya. Untuk misalkan kerusakan atau ada kebocoran, monggo kita perbaiki sama-sama. Masalah tempat, monggo sampai punya tempat yang menetap dan punya alamat yang menetap sampai nanti diberikan kepada. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai dengan kejelasan saking Bapak Haji Hambali Kapolri Manggeni sampai kita punya tempat dan mungkin ke depan bisa menghasilkan biasa kecil. Alhamdulillah Pak ini. Saat ini pun kula suguhaken dumateng hadirin hadirat panjenengan ingkang rawuh wonten manika majelis menapa yang sampun ada ganjalan punten datang panjenengan. Mungkin ini ada kesempatan siapapun sangat mengusulkan kekurangan dan sebagainya. Jadi silakan. Kalau catat ingin dibahas bapak-bapak sing jari atau ibu? Nggih. Ibu-ibu mungkin bapak yang di luar ada masukan? Tempat permanen, insya Allah kalau sampun menyiapkan panggenan. Jadi niku tanah kula piyambak, Pak. Maka insya Allah kalau damel panti asuhan kedepannya itu atas nama
yayasan atau atas nama NU monggo sakersa. Tapi yang jelas sampun kula sampun pangenan apa kan sampun pirsa kali apa tuanya pirsa kurang lebih sekitar mungkin 600-an meter persegi. Mungkin insyaallah nggih kula nedhi kedik damel gubokan kula bebek kula saged ngawasi ngoten mriku ngoten ya. Nah, binjing insyaallah nek purun niki di samping kejabat mriki kula menanten planning untuk untuk membuat pagar pembatas ini supaya bisa dilewati akses ini Bang ya, aksesnya material. Karena tempatnya ini agak masuk. Jadi butuh akses jalan masuk teng RT 4 RT kali Bang. Terus teng musola Pak Wandi niku lagi ngetan gede. Ngetan anak kos niku celak Mas Purwo niku gak shooting niku posisine wonten teng ler. Nggih perbatasan kali saluran niku. Men kula versi kula wingi lan nggih insyaallah nek enten kanca-kanca ning greget untuk kerja bakti monggo. Kalau memang ndak ada kerja bakti nggih kula pesene piyambak. Tapi insyaallah benjing kula titip teng Abah Nur Hadi niki kapurit dibelanjakan untuk material Pak. Jadi sebagai tenger kita sudah ada persediaan jangka panjang kan. Jadi yang jangka pendek kita di sini, jangka panjang kita nanti ke arah sana. Jadi ada semacam gambaran melangkah ngoten Pak. Nek pun overload masuk kita biarkan anak-anak ini istilahnya ngoten niku temriki niki ndak nyaman kan mungkin keceng ngoten niku. Untuk masalah ada ART kula sampun nyusun konsep, cuman nggih masih perlu banyak pembetulan. Di sini ada ART-nya mulai dari bab 1 nama, waktu, tempat, identitas, namanya panti mangke ya nopo, waktu berdirinya, waktu ini tanggal berapa didirikan, notaris siapa, kita masih belum ada. Tempatnya ini di mana, terus masalah identitas ini nanti gimana. Kepingin mengetahui jawabannya kapan untuk dilaunching. Ada kekhawatiran jangan-jangan sampai suatu ketika yang tadi disampaikan Abang Hadi kita sudah launching ternyata berapa hari atau berapa bulan kemudian ternyata kita tidak sanggup meneruskan. Nah, kemarin sebenarnya sudah muncul pemikiran sebelum anak-anak masuk ke panti ini kita bisa mendata donatur yang rutin tiap 1 bulan, donatur tetap itu tiap 1 bulan kita perkirakan dapat berapa. Andaikan kok dapat 10 juta, kira-kira 10 juta ini kalau kita alokasikan untuk anak, kira-kira untuk anak berapa, dan juga 10 juta ini ada berapa persen yang dialokasikan untuk dana tidak terduga. Mungkin secara spesifik mungkin yang ditanyakan Abang Nur Hadi mengarah ke sana, mungkin seperti itu, sehingga perlu jawaban itu Bah. Akankah kita melangkah itu sudah ada kesiapan ke situ, terus ditunggu oleh Abang Nur Hadi ini kapan kita akan melangkah memastikan untuk bahwasannya dana itu ada sekian dari donatur tetap itu, sehingga dengan adanya kesiapan itu bahasanya Abang Nur Hadi walaupun ada 3 ya kita melangkah karena memang adanya itu. Mungkin jawaban itu yang ditunggu oleh Abang Nur Hadi. Matur nuwun. Programnya berapa anak dulu? Kalau maksimalnya nih bukan maksimal kamarnya, tapi kemampuan anggaran. Kemampuan anggarannya nggih ini juga. Nah, ini kan masih remung-remung. Bukan bisa. Napa anu Pak? Nggih. Napa? Kalau perlu ditanyakan kira-kira piro anak panti atau namanya. Jadi kita nanti Ini kan kapasitasnya 10, yang kira berarti kan 10 maksimal. Jadi kapasitasnya 10. Nah 10 itu apa dimasukkan bersama apa tahapan itu? Artinya kan melihat kemampuan anggaran. Kemampuan anggaran itu cukup 4. Ojo dilebokno kabeh dhisik 10. Balik coaching tuh. Kemampuannya saya punya senjata pamungkas. Jadi misalnya kemampuannya papat
ternyata di tengah perjalanan gak mampu papat, gampang kulo. Nek wis nekat gitu, nek wis nekat, wis iki kemampuannya papat, ya monggo kemampuan papat. Ojo gawe 10 dhisik. Perkara nanti keuangan anggarannya itu sudah terpenuhi 10, masuk 10. Ketika papat ini kok balik coaching, sampean tak tanting, kon siji. Ini apa? Masa kate diulino maneh. Bisa tinggilan nanti. Ya, ayo dong. Sepakat ya. Dan pada tutup mungkin lain-lain bisa dibahas secara non formal. Oke, manfaat maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kangge doa. Nggih. Kalau semangat datang apa aja. Monggo. Mau closing di kapal. Pun apa lagi? Yang ibu-ibu yang janda-janda ini sifatnya kita ini sosial. Kalau ada semacam bantuan sosial dari para agnia, ditujukan Pak ini untuk sosial saya, jadi tidak melulu ke anak yatim piatu. Itu biasanya nggak Bang ya. Nah, di sini kalau pakai konsep asuhan, kita tidak mengasuh orang fakir miskin. Nah, monggo niki masalah kata bisa dirembuk, tapi intinya antara asuhan sama sosial itu lebih cenderung luas di sosial. Nah, terus panti sosial yatim piatu dalam hal apa nih sama anak yatim piatu? Kita asuh anak yatimnya. Kalau anak yatim ini di luar panti asuhan, ini kita tidak mengasuh sekarang. Ini kita santuni karena di luar. Nah, kalau kita di panti asuhan ini ketoknya di dalam saja ngasuh soal di sini. Nah, yang di luar anak pantinya tidak mau ikut ke kita. Ya apa ini sifatnya kita asuh apa kita beri santunan sosial saja. Nah, konsep pemikiran ini monggo dipikirkan sarang-sarang. Kalau pakai asuhan itu secukupnya kita ini mengasuh. Kalau sosial juga mengasuh, juga bisa keluar sosial. Mungkin maaf. Mungkin monggo Pak Nur Hadi mungkin tambah. Gimana hubungan Pak telepon? Mungkin begini apa saya? Hanya redaksinya yang kita pakai panti asuhan, cuma kinerja kita ini sudah pasti sosial. Seperti contoh ini, anak-anak yang di panti asuhan, yang di dalam, yang mukim itu pasti kan kita asuh, ya. Yang di luar, walaupun bukan istilahnya apa ya, nggak mukim, itu jelas kita sosiali, kita santuni. Maka itu mungkin redaksinya saja yang bertuliskan panti asuhan, ya, mungkin hanya redaksinya saja. Ya, kinerja kita ataupun perbuatan kita sehari-harinya itu memang mensosialisasi, iya, jadi sosialisasi sosial tadi. Jadi sifatnya sudah sosial gitu, maksudnya begitu. Mungkin apa nanti bisa nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya mengenai masalah nama tadi. Sepertinya ya perlu dan patut kita pahami, Bapak-bapak, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau nantinya
Ya memang ini sudah pernah saya alami juga di tempat lain. Kalau panti asuhan itu hanya bisa menerima atau minta baru kita terima dan kita itukan aja. Kita mengasih keluar nggak bisa. Misalkan ada panti asuhan di luar sini yang masih belum mampu dan masih apa itu membutuhkan, kita sudah melimpah dan sudah maju, sudah dalam taraf pendidikannya ininya sudah teratasi semua dan nyai sampai luber-luber dari donaturnya sudah itu. Apakah misalkan di sana ada khitanan massal, kita itu tidak mensosiali yang di sana, yang di luar misalkan seperti itu. Jadi arti daripada sosial dan itu lebih baik sosial, lebih luas. Seandainya nanti anak-anak yang kita asuh ini untuk di lingkungan sini sudah tidak ada, misalkan sudah tercover semua. Sekarang yang yatim, yang piatu itu sudah diasuh, sudah purna asuh, katakan purna asuh sudah.